Raga Hasanah, budaya lokal. Assalamualaikum New Zealand. Auckland, kota yang terbentuk dari perjalanan sejarah dan ragam budaya. 70% kegiatan ekonomi Selandia Baru berputar di kota ini. Auckland juga menata pariwisata sebagai roda perekonomian. Ragam destinasi wisata turistik menjadi magnetnya. Salah satunya pulau romantis yang akan saya tuju pagi ini. Dari pusat kota, saya harus bergegas menuju Auckland Ferry Terminal, mengejar Viewless Ferry tujuan Pulau Waiheke. Wanti, seorang kerabat lama asal Indonesia, akan menemani saya. Wanti sudah tinggal di Auckland sejak 2013 sambil merintis bisnis wisata halal. Perjalanan ini menjadi salah satu tujuan dalam bisnis Wanti. Perlahan kapal beranjak mengarungi Teluk Hauraki. Pemandangan alam memukau hingga kapal-kapal layar unik memanja mata. Tak heran Auckland juga dikenal dengan sebutan City of Sail. Berlayar dari kota metropolitan Auckland menggunakan kapal feri, akhirnya saya sampai di Pulau Waiheke. Nah, pulau ini selain alamnya yang indah, warganya juga sangat menjaga warisan budaya lokalnya. Sepanjang perjalanan, Bianca mengajak kami melihat sisi lain Pulau Waiheke, menyelami jejak histori masa lalu suku Maori. Jejak peninggalan suku Maori salah satunya tersimpan abadi di batu Pounamu. Batu yang dianggap suci dan menjadi harta berharga bagi suku Maori. Suku Maori percaya, batu yang hanya ada di Pulau Selatan Selandia Baru ini bukan untuk jadi milik pribadi, melainkan hadiah untuk orang terkasih. Ingin tahu lebih jauh tentang budaya Maori, kami menyusuri hutan lindung di utara Pulau Waiheke. Saya pun diperkenalkan dengan alat musik tradisional Maori. Orang Maori menyebutnya Taongapuoro. Cara menggunakan alat musik ini menarik, harus diputar cepat, lalu alam melahirkan energi. Dan terciptalah suara unik dari alat musik bernama Purerehua ini. So it's very old instrument. Berbeda dengan suara khas yang dihasilkan alat musik satu ini, sangat cocok untuk meditasi. Bunyinya ini kayak suling. What we call? Kofai-fai. Kofai-fai. Ini kayak suling yang fungsinya bagi suku Maori for meditation. Yes. Ketika semuanya bersatu dengan alam, alat ini dibunyikan, alam akan menerimanya. Nah, karena itulah Maori sangat menjaga alam dan budayanya. Menjaga, menyatu dengan alam adalah prinsip hidup suku Maori.
And so you have Modi, I have Modi, and also the trees have Modi, the rocks, the birds. Everything has an energy and a frequency and a vibration, and we're all connected. And so we're not humans and that's the environment, we're actually all part of the same thing. And so that's why it's important to us, is because we are the environment and the environment is us. Mengenal budaya Maori mengingatkan saya akan sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadis Tirmizi. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian. Islam terus berkembang di Selandia Baru. Walaupun dalam jumlah kecil, populasi Muslim di Selandia Baru juga turut dipengaruhi oleh perpindahan agama penduduk asli. Alhamdulillah, number of Maori Muslims is growing, and same time Islamic teaching in Muslim Maori families also is growing, and they trying to learn more about Islam, and they're trying to more contribute to Islamic and the world. You know, they trying to help do charities. You know, when they can help to their community, to Islamic community and the non-Islamic community. And I can see Maori Muslims, they're quite charitable, and they're very keen to learn, keen to help, and they always think about the community, because Maori families, they are big families. Dari Auckland, saya bertolak menuju Hamilton, kota yang berbatasan dengan Auckland. Namun kehidupan di sini jauh lebih tenang, lebih bersahaja. Keingintahuan akan kehidupan Muslim Maori membawa langkah saya menuju kediaman saudara Muslim Maori di kota ini. Alhamdulillah, mereka begitu ramah dan menerima saya sebagai saudara seiman. Bahkan, Musa sudah menyiapkan jamuan spesial untuk menyambut kedatangan saya. Musa adalah mu'alaf Muslim asli Maori. Sementara istrinya, Jodin Thomas, adalah warga Pakeha, warga Selandia Baru yang berasal dari Eropa. So, Musa, how was your life before you set your feet on the path of Islam? Well, my life, alhamdulillah, otherwise I wouldn't be here. But before, I suppose I never really had a belief and never followed a belief. So with my people, who are very spiritual, it just became part of your culture of what we did. I respect my people and what they believe in, but at the same time, I just didn't really understand what the religion was, but learned more about the spirituality of Māoridom and how we are as a people. And we're a very proud people. Islam membuat Musa menjadi pribadi yang semakin bijak dan terbuka. Ia pun menyadari, menjadi Muslim dan menyebarkan kebaikan Islam di negeri minoritas Muslim penuh tantangan. So what we need to do is to have sabar with our people when they come, and not to force everything on them all at once, not to force them to wear a hijab, you know. So these are challenges. Saya bisa merasakan hidayah Islam telah menyentuh dan mengalir dalam kehidupan keluarga kecil Musa. Bersama sang istri, ia terus mendidik ke-6 anaknya dengan nilai-nilai Islam sedini mungkin. Oh, you know that.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى الصلاة إلى الصلاة خمس صلاة خمس صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Islam telah menyempurnakan keluarga muslim bersahaja ini. Jodin tak pernah membayangkan kehidupan seperti ini sebelumnya. Berumah tangga dengan berlimpah cahaya Islam. Do you have a tips or tricks you can raise your children being a good Muslim teenager in New Zealand? I think the first thing is just to bring them up to know who Allah is, and when they have that foundation, that will help them to decide, how they're going to live their lives in following the methodology of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and how he called to Islam. It's about keeping an open, honest relationship with your children. Sebelum hari beranjak gelap, saya diajak menyambangi Sungai Waikato, sungai terpanjang di Selandia Baru. Lokasinya berada tak jauh dari rumah Musa. Begitu asri dan bersih. Keluarga Musa memegang teguh perjalanan ini. Bertahan dengan akidah agama rahmatan lil alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka dengan hidayahnya. Sebagai negara plural, Selandia Baru menjunjung tinggi kebebasan beragama. Warganya begitu ramah menerima keberagaman dalam keyakinan. Ingin mencari tahu bagaimana jejak keberagaman Islam, saya melanjutkan perjalanan menuju Wellington. Sekitar 1,5 jam menempuh perjalanan udara. Salah satu sekolah yang menjalankan proses akulturasi Islam dan juga Maori. Bagaimana mereka melakukannya? Di sekolah Islam Taman Kanak-kanak Halimah, kedatangan saya disambut meriah. Bismillah, 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 in the name of Allah. Anak-anak di sini sedang berkumpul, kemudian mereka menari, mengikuti irama lagu dari nasyid. Judulnya Bismillah. Nah, lagu ini menarik karena mereka selain bisa memahami Islam lebih jauh, mereka juga bisa menikmati dengan cara sambil menari dan memahami Islam dengan cara yang berbeda dengan cara mereka. Mereka juga unjuk gigi memperlihatkan kemampuan seni dengan ragam budaya. Mulai dari lagu asli bangsa Samoa, imigran yang menetap di Selandia Baru. Hingga tarian unik yang berasal dari budaya suku asli Maori. Jadi tarian tadi adalah tari paki-paki. Paki-paki salah satu tarian asli Maori yang dibawakan oleh anak-anak dengan cara mereka. Jadi mereka selain belajar mengenai Islam, juga memahami akulturasi budaya Maori. Ya, madrasah ini berbeda. Menjadi satu-satunya sekolah Islam di Selandia Baru yang memperkenalkan pendidikan keberagaman sejak tahun 2010. Murid di sini tidak seluruhnya Muslim.
Mereka yang dengan keyakinan Maori dan Samoa pun bersekolah di sini. 30 anak dari berbagai negara dididik dengan kurikulum ajaran Islam. Namun mengutamakan nilai-nilai toleransi dan rasa saling menghormati antar sesama, tak ada pengelompokan, tak ada diskriminasi. That's pretty good, but everybody comments, the parents comment that they learn from each other. The Muslim parents learn the Kiwi way, and the Kiwis, we learn a lot more about Islam and things like that. So everybody makes positive remarks. Yeah, it seems to work. I think it's a good way to do it, to integrate. Yes, And, cooperation. and we've already got wide cultures, you know, like Philippines as well, and Indonesia. Anak-anak sangat menghormati perbedaan mereka. Before we eat, we say Bismillah. Kebiasaan membaca doa dari berbagai keyakinan melebur dalam harmoni multi budaya. Wujud toleransi yang sudah mengakar kuat dalam diri mereka. Tentu menjadi guru di sini tidaklah mudah. Harus memahami betul bagaimana cara menanamkan perilaku saling menghargai antar teman. For me, it was a bit of a challenge at the beginning, only because I didn't understand the Maori cultures and the Samoan cultures as well as the other cultures. So the first thing I think when you are teaching in a center like this where there's multiculturalism, you need to first learn to know these different cultures. Once you get to know them, understand them, you actually start to see the similarities. So it makes it so much easier knowing that these people that you work with have very similar values to you. Mereka tetap menjaga keyakinan dan saling mencintai sesama. Sesuai ajaran Islam, habluminallah, habluminanas. My hope would be into the future that we stay integrated together, because I think that's the way we all learn from each other. And I know that we have had people say, oh, some Muslim can do, but when they come here, they just love it, and all the barriers are gone. So for me, that's the best thing, is to have the Kiwis and the Samoa and the Maoris all in together with the Muslim children. Belajar keberagaman di negeri Aotearoa, negeri awan putih panjang ini berbuah banyak hikmah. Membuka mata bahwa memahami hazanah budaya bukan berarti menjauh dari iman Islam. Allah telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu.